pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pelajaran IPS. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Maria Ignova. Anak-anak bisa panggil Ibu Maria. Salam kenal ya. Oke, kita mulai belajarnya. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang lingkungan alam dan buatan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai bahan ajar IPS yang anak-anak Ibu sudah miliki, seperti yang ada di gambar ini, contohnya. Oke, Ibu jelaskan mulai dari kegiatan belajar 1 yang sudah kamu lakukan di minggu yang lalu. Jadi, ingat untuk selalu membaca petunjuk pembelajaran saat memulai belajarnya, ya. Contoh di sini, yang pertama, siswa menuliskan catatan 1 lingkungan alam dan buatan dari nomor 1 sampai 3 di buku catatan IPS atau IPS 1 dengan menggunakan pensil. Jadi, di kegiatan belajar 1 yang kemarin, kamu menuliskan catatan dari nomor 1 sampai 3. Ibu yakin anak-anak Ibu semua sudah menuliskan catatannya. Nah, ingat, untuk menuliskan catatan ada beberapa peraturannya. Yang pertama, kamu hanya menuliskan bacaan yang bercetak tebal saja, sedangkan gambar pada catatan tidak dibuat. Kemudian, tulisan yang terdapat di dalam kotak dan di dalam kurung tidak ditulis. Ya, Nak? Jadi, Ibu harap kamu sudah mengerti. Nah, untuk kegiatan belajar 2 juga masih sama. Kamu menuliskan lanjutan catatan 1 dari nomor 4 sampai 5. Di kegiatan belajar 3, masih juga menuliskan lanjutan catatan 1, lingkungan alam dan buatan dari nomor 6 sampai 7. Ya, nomor 7 ini adalah nomor terakhir untuk catatan 1 yang berjudul lingkungan alam dan buatan. Kamu harus ingat setiap 1 kali pertemuan, kamu menggunakan 1 kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar 1 sudah kita lakukan di pertemuan pertama. Maka untuk pertemuan berikutnya gunakan kegiatan belajar 2. Seperti itu seterusnya. Nah, ini contohnya ya, Nak. Jadi yang kamu tulis itu adalah tulisan yang bercetak tebal, seperti contoh yang di nomor 6 ini. Semua ini kamu tulis karena semuanya bercetak tebal. Sedangkan yang di nomor 7, ya, gambar tidak dibuat dan tulisan ini yang tidak bercetak tebal, kamu tidak perlu menuliskannya, hanya cukup dibaca saja. Jadi yang ditulis hanya yang bercetak tebalnya saja. Nah, Ibu menjelaskan lagi mengenai kegiatan belajar 4 ya untuk pertemuan berikutnya. Di mana di sini petunjuknya kamu mengerjakan soal tugas mandiri 1 di buku catatan IPS 1 ya. Contohnya seperti ini Ibu sudah buat, nanti kamu bisa lihat di bahan ajar masing-masing ya. Jadi gambar tidak perlu ditulis, kamu langsung tulis judulnya, kemudian tulis nomor 1 dan langsung tulis soalnya. Gambar di samping menunjukkan gambar. Nah, kamu perhatikan saja gambarnya, terus kamu tulis jawabannya. Seperti itu ya, Nak. Sekarang Ibu akan langsung menjelaskan materi mengenai lingkungan alam dan buatan. Tentunya anak-anak Ibu semua sudah tahu apa itu pengertian lingkungan, ya, karena kamu juga pasti sudah menuliskannya di buku IPS 1. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Maka jawabannya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada 2 jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami atau diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Dari pengertian ini, kita dapat
melihat perbedaannya. Kalau lingkungan alam tadi diciptakan oleh Tuhan, sedangkan lingkungan buatan diciptakan atau dibuat oleh manusia. Contoh lingkungan alam, ada gunung, ada danau. Nah, ini adalah contoh lingkungan alam. Bisakah anak-anak ibu sebutkan lagi apa saja contoh lingkungan alam? Sungai, benar. Laut, ya benar. Dataran rendah, dataran tinggi, dan masih banyak lagi yang merupakan contoh lingkungan alam di sekitar kita. Contoh lingkungan buatan, ada sawah, jalan raya, ya sawah dan jalan raya ini dibuat atau diciptakan oleh manusia. Coba kamu pikir lagi, apalagi ya contoh-contoh lingkungan buatan yang ada di sekitar kita? Betul, perkebunan, permukiman, waduk, pelabuhan, ya, dan masih banyak lagi yang merupakan contoh-contoh lingkungan buatan. Jadi manusia membuat lingkungan buatan itu untuk memudahkan kehidupannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan alam. Setelah kamu tadi sudah tahu pengertian lingkungan alam, nah kamu juga harus tahu bahwa lingkungan alam itu terbagi menjadi dua. Ya, Nak. Yang pertama, lingkungan alam daratan. Yang kedua, lingkungan alam perairan. Apa bedanya? Kalau lingkungan alam daratan, dia tidak digenangi oleh air. Sedangkan kalau lingkungan alam perairan digenangi oleh air. Kita lihat contoh-contohnya. Lingkungan alam daratan. Yang pertama, gunung. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Gunung itu ada dua jenis, gunung yang aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus, dan yang kedua gunung yang tidak aktif. Contoh yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi itu tanahnya sangat subur, sehingga dataran tinggi banyak dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan. Contoh yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah paling banyak digunakan sebagai daerah permukiman atau perumahan sebagai tempat tinggal manusia. Yang keempat, pantai. Ya, jadi anak-anak ibu harus tahu bahwa pantai itu adalah contoh daratan, contoh lingkungan alam daratan yang tidak digenangi oleh air. Pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut, dan pantai itu paling sangat sering digunakan sebagai objek wisata. Berikutnya lingkungan alam perairan. Ada sungai contohnya. Sungai adalah aliran air yang besar. Kedua, ada contohnya danau. Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Yang ketiga contohnya laut. Laut adalah kumpulan air asin yang mengelilingi daratan. Jadi ketiga contoh ini kamu bisa lihat dia itu digenangi oleh air. Sekian penjelasan materi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan ya nak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.